Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nursyifa Khairunisa. Aku adalah mahasiswa di PB University, mahasiswa tingkat 1 semester 2 dalam program studi komunikasi digital dan media. Nah, tujuan aku membuat video ini adalah pasti teman-teman semua udah melihat dari judul. Sebelum menonton video ini, aku akan memberikan tips atau kunci sukses berbicara di depan umum atau public speaking. Nah, teman-teman, ini tuh video ini cocok banget untuk teman-teman semua yang sedang belajar komunikasi atau bahkan kuliah di jurusan komunikasi. Nah, jadi di sini tuh aku akan sekalian untuk membedah buku, suatu buku yang sangat bagus banget tentunya mengenai public speaking. Buku ini seperti e-book, jadi kalian bisa akses tanpa membeli offline. Jadi kalian tinggal download aja, nanti aku akan kirim linknya atau aku akan cantumkan linknya di bio. Jadi teman-teman semua bisa akses, bisa download, dan kemudian teman-teman semua bisa membaca. Oke teman-teman, buku ini berjudul Public Speaking, Cerdas Saat Berbicara di Depan Umum. Lalu buku ini ditulis oleh Dr. Andes Anna Gustina Zainal, merupakan dosen tetap di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung sejak tahun 2000. Buku ini diterbitkan oleh CV Eureka Media Aksara. Oke, langsung masuk saja ke tampilan pertama. Dalam buku ini lagi menjelaskan public speaking, yaitu keterampilan public speaking adalah keterampilan yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia kita dengan cara yang sederhana. Tanpa kekerasan, memiliki keterampilan public speaking juga akan membuat kita lebih unggul dibanding orang lain. Lalu, public speaking merupakan proses berbicara di depan umum atau halayak untuk menyampaikan informasi, menghibur, dan mempengaruhi audiens. Banyak orang menyebut bahwa berbicara di depan umum merupakan suatu hal yang mudah. Namun, pada kenyataannya dalam melakukan public speaking diperlukan latihan dan teknik tertentu agar dapat berjalan dengan baik. Nah, setuju banget nih guys, karena kadang aku ngelihat orang yang public speaking itu kelihatan gampang, tinggal menguasai materi, padahal nyatanya itu salah ya guys. Kita perlu teknik-teknik tertentu. Oke, lanjut. Public speaking adalah sebuah kompetensi yang memadukan 4 unsur utama pendidikan: sains, keterampilan, seni, dan karakter. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menginformasikan, membujuk, mendidik, dan bahkan menghibur. Kata yang diucapkan bisa lebih kuat untuk membandingkan kata-kata tertulis di tangan pembicara yang tepat. Nah, ini merupakan adalah bacaan yang berada pada awal tampilan buku. Jadi ketika kalian membuka buku, kalian akan disambut dengan penjelasan dari public speaking. Oke teman-teman semua, pada bagian 1 halaman 6 mengenai public speaking adalah komunikasi lisan berupa pidato, ceramah, lalu presentasi, dan jenis berbicara depan umum, atau yang penting berbicara di depan orang banyak mungkin ya. Nah, public speaking ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pembicaraan publik. Namun, sejauh ini belum ditemukan terjemahan public speaking yang pas dalam bahasa Indonesia. Nah, selain itu juga kadang public speaking ini sering dibilang yaitu berbicara di depan umum dan identik dengan pidato. Jadi teman-teman, ini mungkin masuk ke dalam sejarah, ternyata bahwa kata-kata public speaking ini belum menemukan bahasa Indonesia yang pas gitu. Kadang orang menyebutnya dengan pembicaraan publik atau pembicaraan umum, tapi banyak orang yang bilang juga bahwa public speaking ini memiliki arti berbicara di depan umum. Oke teman-teman, lanjut. Aku mau langsung aja bahas ke teknik-teknik dalam praktik berbicara di depan umum mungkin ya. Di bagian yang B, penyajian materi, di sini juga ada penjelasan public speaking lagi, yaitu public speaking merupakan suatu kegiatan berbicara di muka umum yang tentunya untuk orang yang belum terbiasa sangat sulit dilakukan. Oke, ini bener banget ya guys, makanya kan harus lebih belajar untuk lebih lancar gitu public speakingnya. Oke, teknik public speaking yang baik dipercaya dapat membantu meningkatkan karir seseorang. Jika Anda perhatikan dengan seksama dalam sebuah perusahaan, mereka yang berhasil menduduki posisi tertinggi adalah mereka yang memiliki kemampuan teknik public speaking.
Ini kayaknya bener banget sih guys, karena kalau misalkan kita nggak lancar public speaking, kita nggak akan bisa sampai di titik tertinggi itu ya teman-teman. Oke, bahkan orang-orang sukses kelas dunia pun memiliki teknik public speaking sebagai seorang pembicara ulung. Sebut saja Oprah Winfrey yang rating acaranya terus meningkat berkat kemampuannya membawakan sebuah acara talk show lebih dari 20 tahun lamanya. Barack Obama memiliki kemampuan dalam berorasi yang sangat luar biasa hingga berhasil menjadi presiden tahun 2009 di Amerika Serikat. Nah guys, di sini aku akan masuk ke dalam beberapa teknik public speaking. Nah teman-teman, ini cocok banget teknik ini untuk teman-teman semua yang pemula belajar public speaking. Oke, aku langsung sebutin aja. Teknik yang pertama yaitu kenali dulu audiens sebelum berbicara di depan mereka. Oke, tujuannya itu agar yang disampaikan nanti sesuai dengan ekspektasi audiens. Jadi mereka pun tidak akan kecewa dan bosan mendengarkan materi yang disampaikan. Jadi beberapa hal yang patut jadi pertimbangan untuk mengenali audiens diantaranya adalah latar belakang pendidikan, usia, serta jabatan mereka. Pertimbangan ini juga mesti disesuaikan jika kamu mempraktikkan public speaking untuk tugas sekolah atau kuliah, termasuk ketika akan melakukan wawancara kerja. Beberapa informasi tadi akan sangat membantu ketika membuat materi nanti. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mau memulai public speaking, kalian harus kenali dulu audiens. Jadi kalau misalkan kalian akan public speaking di acara sekolah, jadi mungkin anak-anak sekolah, jadi kalian harus menyiapkan materi atau kata-kata yang bagus untuk anak sekolah gitu ya. Jadi kan sesuai gitu kan. Jadi ekspektasi audiens ini, jangan kalian menyampaikan materi yang melebihi kapasitas anak sekolah, itu kan tidak akan nyambung dan anak-anak juga tidak akan mengerti gitu ya. Jadi alangkah baiknya ketika kalian menyiapkan materinya nanti, kalian juga melihat siapa audiens kalian, apa latar belakangnya, mulai dari segi usia ataupun gender. Baik, lanjut kepada yang kedua. Kalau sudah memahami audiens, buatlah poin dari isi materi yang akan disampaikan. Tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman di poin 1 bahwa kita harus memahami audiens terdahulu sebelum kita melakukan public speaking atau membuat materi. Jika kita sudah memahami audiens gitu kan, kita sudah tahu audiens kita siapa, anak sekolah, kuliah, atau lansia, atau orang tua gitu kan. Nah, kita lanjut kepada membuat poin isi dari materi yang akan disampaikan. Jadi kan kita kalau misalnya public speaking nggak mungkin kita kayak baca terus gitu kan, kita lihat ke bawah gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita alangkah baiknya kita membuat poin-poin yang penting-penting aja gitu kan untuk disampaikan kepada audiens nanti. Nah, biar ada gambaran aja nih saat kamu tampil di depan nanti, menuliskan poin-poin ini penting sebagai catatan jauh lebih efektif daripada menuliskan semua materi. Jadi saat berada di depan audiens, kamu nggak perlu terus-menerus melihat dan membacakan kalimat demi kalimat, serta bisa melakukan improvisasi sebagai penunjang public speaking. Nah guys, makanya penting untuk memahami dulu semua materi yang akan disampaikan biar nggak kikuk dan lancar presentasinya. Jadi teman-teman, sebelum kalian public speaking tuh kalian harus menguasai materi. Nah itu tuh sebenarnya wajib banget sih guys, karena kan nggak mungkin kalau kita public speaking tapi kita nggak tahu materi yang akan disampaikan. Itu bakal merusak momen banget, karena kita bakal kayak blunder banget gak sih gitu kan. Jadi setelah menguasai materi, kita juga harus mengetahui poin-poin yang akan disampaikan. Dan itu poin-poin tersebut bisa kita tulis dalam kertas kecil, ataupun jika kita dalam presentasi kita bakal tulis di PowerPoint gitu kan. Setidaknya kalau kita lupa, kita memiliki gambaran atas materi yang akan disampaikan. Oke teman-teman, lanjut kepada teknik yang ketiga, atau mungkin ini juga akan menjadi teknik terakhir yang akan aku bedah dalam buku ini, yaitu menarik perhatian audiens. Jadi untuk menarik perhatian audiens, siapkan kalimat pembuka yang berkesan dan mengundang minat untuk mendengarkannya. Jadi kan kita pasti pengen kita menjadi center gitu kan, menjadi pusat perhatian saat kita public speaking. Bagaimana sih caranya gitu kan, agar semua audiens tuh menatap kita gitu loh teman-teman. Pasti kan kita tuh pengen banget jadi center gitu ya saat kita public speaking. Jadi di sini aku itu memiliki tips. Jadi kalian teman-teman semua harus menyiapkan opening atau pembuka yang menarik perhatian audiens gitu. Jadi
Teknik ini jadi salah satu tips public speaking penting yang mesti dilakukan sebelum berbicara di depan banyak orang. Sebab akan jadi percuma jika materi yang kamu siapkan sementara kalimat pembuka kamu tidak mengundang minat audiens sama sekali. Intinya, kalau di awal saja tidak menarik perhatian audiens, bakal bosan dan tidak tertarik lagi untuk mendengarkan kamu setelah itu. Trik public speaking ini meski diterapkan terutama saat mempresentasikan suatu proyek tertentu di hadapan klien atau di hadapan atasan. Jadi sebisa mungkin buat mereka penasaran dengan proyek yang kamu ajukan agar tim bisa mengodok matang-matang konsep yang kamu tawarkan dalam presentasi ini. Jadi kan kalau misalkan kita openingnya cuman sekedar assalamualaikum perkenalan diri, itu bakal kayak ya itu hal yang biasa aja gitu loh guys. Jadi kita harus memodifikasi lagi, memberikan improvisasi dalam opening kita untuk menarik audiens. Nah, contohnya kita mungkin membuat pertanyaan-pertanyaan kecil gitu ya mengenai topik yang akan kita bahas. Misalkan kita membahas mengenai skincare atau kecantikan. Mungkin di openingnya kita bisa membuat pertanyaan kecil seperti kayak, teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu fungsi dari sunscreen? Teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu sunscreen? Nah itu kan akan menarik perhatian audiens kayak, aku tahu ini, aku tahu fungsinya, aku suka pakai ini gitu kan. Dan itu hal tersebut membuat audiens akan menatap kita, akan memperhatikan kita dari awal sampai akhir kita public speaking. Nah teman-teman, itu adalah tips atau teknik yang terakhir yang bisa aku tangkap, aku jelaskan dalam bedah buku ini. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di akhir video. Jadi aku ingin kesimpulannya, aku ingin menjelaskan aja bahwa teman-teman semua ini jangan pernah patah semangat untuk belajar dalam public speaking. Karena selain berguna untuk diri sendiri, itu juga berguna untuk masa depan. Karena kan tadi sudah dijelaskan pada tampilan awal buku bahwa ketika kita lancar public speaking, ketika kita menguasai apa itu public speaking, itu juga akan bisa menunjang atau meningkatkan karir kita, teman-teman. Hebat banget. Buku ini aku rekomendasi banget buat kalian semua yang ingin belajar public speaking. Nah oke teman-teman, mungkin segini aja bedah buku kali ini. Mungkin juga akan ada video part 2. Aku akan menjelaskan lebih dalam lagi untuk teknik-teknik yang selanjutnya untuk public speaking. Makasih banget yang udah nonton video aku sampai akhir. Semoga video ini membantu teman-teman semua yang ingin belajar public speaking. Sebenarnya aku juga belum terlalu menguasai apa itu public speaking, makanya aku di sini juga masih belajar. Jadi tujuan aku membuat video ini adalah untuk sharing komunikasi aja, tidak untuk mengajarkan atau merasa bisa gitu teman-teman ya. Jadi cukup sekian yang akan saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Saya Nursyifa Khairunisa pamit undur diri kepada teman-teman semua. Dadah. Semangat, semangat, semangat.